banyak yang menganggap bahwa Bang Budiman ini sudah mulai berubah dan kehilangan idealismenya. Kalau mereka mengatakan saya berubah, barangkali mereka tidak membaca secara utuh apa yang saya pikirkan atau yang kami perjuangkan. Kereta ini hendak ke stasiun mana di bawahnya ini? Umat manusia itu ada 5 stasiun. Dari antara 3 paslon kita, hanya 1 yang memikirkan rakyatnya dari janin. Dia benar-benar take Indonesia Emas 2045 tuh seriously dan diukur. Halo, selamat datang di Distrik Berisik. Saya Rian Fahardi, tuan rumah Distrik Berisik. Hari ini senang banget karena kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita duduk di sini dan saya anggap kita harus setara kalau duduk di sini ya. Dan saya perkenalkan narasumber hebat di Berisik kali ini ada Bang Budiman Sujatmiko alias Ardhito Pramono. Karena banyak di cuplikan TikTok tuh. Kalau abang lihat TikTok tuh banyak yang mirip-miripin Bang Budiman dengan Bang Ardhito pada masa mudanya gitu. Pertama saya nggak bisa nyanyi. Sekali ya mungkin kesamaan saya dengan Ardhito dulu adalah waktu saya dulu ya adalah sama-sama vokalis. Dia vokalis nyanyi, saya vokalis politik. Kalau tapi sebelum itu lebih banyak ya nggak tahu deh nyambungnya di mana. Kalau sih udah diundang. Siap. Kalau Ardhito mungkin pakai mic, abang pakai toa gitu ya. Iya betul. Kemudian tidak kalah seru juga ada Mas Rian Putra Utama yang pada episode pertama kita udah saling ngobrol ya bang ya soal bagaimana situasi politik kita hari ini yang art of possibility gitu. Seni yang harusnya tidak pernah kehabisan kemungkinan. Dan hari ini kita duduk bersama, kita akan berdiskusi soal apa yang hari ini sama-sama kita anggap penting. Bang Rian ini juga selaku founder dari Win News. Kemudian hari ini beda nih tampilannya, sekarang udah pakai rompi aja, sekarang belum ada rompi bang ya. Sekarang udah ada. Episode 1 masih gampang menimbang-nimbang kan. Episode 2 sudah tahu lah. Kan namanya art of possibility. Nah, waktu itu masih menjadi possibility. Betul. Sekarang sudah menjadi art of certainty. Certainty udah. Udah certainty nih. Tinggal saya aja nih kayaknya. Oke, Bang Budiman. Gimana? Rian. Saya sangat tertarik untuk mendesak, jangan pakai mendesak lagi, menguji Bang Budiman dan kita saling mengoreksi juga tentang bagaimana apa yang kita lakukan sejauh ini, karena saya tertarik banget. Sebenarnya saya tidak ingin membandingkan Bang Budiman dengan politisi-politisi yang lain, tapi Bang Budiman salah satu politisi yang secara konsisten menulis di website dan bahkan punya kanal tersendiri untuk mencurahkan pikirannya di situ. Walaupun sudah agak tidak aktif lately ya. Dan dari situ saya banyak belajar melihat sepak terjang Bang Budiman yang secara konsisten mempertahankan image-nya. Saya ingin memulai dari kenapa Bang Budiman memulai mencurahkan tulisannya itu di rubrik di ruang-ruang yang saya anggap bahwa itu mungkin ruang yang orang lain tidak terlalu tertarik untuk membaca itu secara masif. Mungkin orang lain hari ini saya lebih mengakui lebih banyak untuk ikut tren yang hari ini ramai, ikut dengan banyak kekonyolan yang sengaja dibuat. Kenapa Bang Budiman nggak memilih untuk jalan-jalan yang mudah dikunyah, kemudian hari ini mungkin lebih banyak orang tertarik di situ Bang Budiman? Wah, ini pertanyaannya menarik banget ini soal medium ya, medium komunikasi. Menurut saya juga menolak jalan mudah dan jalan yang mudah dikunyah, istilah kamu enggak. Mungkin belum sempat aja. Tapi dengan datang ke podcast ini dan saya lagi baru buat akun TikTok baru ya lagi mulai juga, baru memulai Rian dan Rian gitu ya. Saya baru mulai, bukan Thompson and Thompson ya. Jadi saya baru mulai punya TikTok. Dulu saya di Twitter mungkin lately agak aktif, tapi saya di Twitter cukup aktif. Ya, saya mengikuti Pak. Itu kan mudah dikunyah juga kan, mudah diakses gitu ya. Jadi enggak sih, semuanya masalah kesempatan aja. Tapi yang paling penting gini Rian, jadi yang paling penting menuangkan ide. Bagi saya menuangkan ide dan pikiran itu adalah menurut saya kewajiban, hak sekaligus kewajiban.
Pertama, kewajiban lah ya. Orang harus tahu siapa kita. Entah teman sekolah, teman bermain, pacar, istri, suami, orang tua kan harus tahu. Ya. Ya. Jadi dengan sering menuangkan ide, kita ingin orang lain juga memposisikan dirinya untuk juga menjelaskan siapa dirinya. Karena saling pengertian, bukan kesamaan ide yang membuat orang bisa bersatu, bukan yang bisa buat orang bisa bekerja sama, apalagi juga bukan kesamaan skills, tapi pengenalan atas ide orang lain yang berbeda. Mengetahui skills orang lain yang berbeda, itulah yang bisa membuat orang bisa kerjasama dan mengurangi konflik. Dengan saya menuangkan ide, tulisan, orang kemudian, oh ternyata dari semua ide Budiman Sujatmiko ada yang nggak aku setuju, tapi ada yang aku setujui. Oke, aku mau mencari kerjasama yang aku setujui deh. Oke. Menciptakan perdamaian, menciptakan kolaborasi. Ya itu aja, karena itu kenapa saya suka ide. Ya. Lalu kemudian orang bisa menilai dalam artian menarik satu garis kesamaan lewat nilai gitu ya Bang Budiman. Jadi bukan untuk kayak kita, aku nggak sejalan lagi nih Bang Budiman karena dia kesini. Tapi kita bisa tarik lagi, ada nilai yang aku bisa tarik, lalu itu bisa aku rajut bersama. Posisi, meskipun udah posisi. Contohnya saya dengan Pak Prabowo langsung aja nih ya. Langsung aja Pak Prabowo, langsung dengan Pak Prabowo. Kita 25 tahun lalu dalam posisi berhadapan. Ya dong, berhadapan, beliau menjadi aparatur Orde Baru, kita menentang Orde Baru, ya kan? Tapi karena kemudian saya mengetahui idenya, dan beliau juga tentu saja sebagai orang yang punya aparatus intelijen pasti mengetahui ide kita gitu ya. Dokumen-dokumen kita banyak disita soalnya. Dokumen-dokumen kita banyak disita, dipelajari tentunya. Justru karena itulah beliau itu kalau ketemu saya gak usah babi ibu, dia tahu apa yang saya pikirkan. Bahkan tahu juga lagu kesukaan saya gitu. Intelijen pastinya ya. Tahu juga, wah Mas Budiman kan suka Pavarotti gitu kan. Mas Budiman kan suka lagu Pavarotti begitu. Ya kita ngobrol musik. Mulai dari musik kita berbicara soal geopolitik, buku apa yang saya baca, karena pasti sebagian buku saya dan sebagian buku teman-teman disita mungkin ya, dipelajari. Oh ini tuh yang dipelajari Budiman dan teman-teman PRD dulu kan. Disitulah kita ketemu bahwa ada kita kesamaan minat. Si orang yang dulu pernah berhadapan dengan kita, ketika ketemu smooth aja, karena beliau kenal saya, kenal kami. Setidaknya kenal apa yang kami baca. Dan saya juga kan pernah baca buku yang ditulis oleh beliau, Paradoks Indonesia, Strategi untuk Transformasi Bangsa. Jadi itulah kekuatan ide yang kita sampaikan ke orang. Mengurangi salah pengertian, mengurangi salah paham, mengurangi fitnah. Kira-kira gitu. Namun resikonya Bang Budiman juga agak besar saya rasa. Kemudian banyak yang akhirnya kalau aku baca beberapa komentar, banyak yang menganggap bahwa Bang Budiman ini sudah mulai berubah dan kehilangan idealismenya. Namun aku baca juga karena tidak ingin berlarut dengan opini orang lain, Bang Budiman mengatakan Bang Budiman berpolitik karena visi, namun berpijak pada realita. Apa maksudnya Bang Budiman? Pertama, kalau orang tadi katakan berubah, people change. Yang tidak diubah adalah karakter. Atau yang paling susah berubah adalah karakter. Saya tidak akan mengubah visi saya. Tidak akan. Dan apa yang saya lakukan dulu dengan teman-teman, ya adalah sesuatu yang bukan ujung keberhasilannya karena Orde Baru tumbang. Enggak, itu hanya pintu saja. Ada banyak jalan. Kalau mereka mengatakan saya berubah, barangkali mereka tidak membaca secara utuh apa yang saya pikirkan atau yang kami perjuangkan. Kami bukan sekedar berjuang untuk kebebasan. Saya ini punya 5 obsesi dalam hidup, Rian. Obsesi saya yang pertama adalah kebebasan manusia. Itulah kenapa saya dengan teman-teman dulu berjuang untuk demokrasi. At least manusia Indonesia lah. Saya nggak punya pretensi manusia sedunia. Kedua, obsesi saya yang kedua adalah kesetaraan dan keadilan manusia. Setidaknya manusia Indonesia. Karena itu ketika saya diberi kesempatan menjadi anggota DPR, saya mengusulkan membuat undang-undang desa yang bisa menuangkan, mengalokasikan dana puluhan triliun tiap tahun ke desa Indonesia agar desa punya uang untuk membangun. Setidaknya kesetaraan dan keadilan atas anggaran.
Itu opsi saya kedua. Opsi yang ketiga adalah kemajuan Indonesia. Kebebasan, keadilan, kemajuan. Nah, hari ini saya sedang stage kemajuan Indonesia. Nanti ada 4 dan 5 lagi. Kelihatannya 4 dan 5 akan lebih cepat nih, 4 nih. Kedaulatan manusia. Atas apa? Atas mesin. Supaya manusia nggak dikendalikan mesin. Setelah mesinnya maju di tahap ketiga, maka manusia juga harus maju. Makanya saya suka dengan idenya Pak Prabowo memberi makan siang gratis, susu gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Itu untuk memastikan agar manusia Indonesia sejak dalam kandungan, kalau Pramudi Anantatur mengatakan adillah sejak dalam pikiran, Pak Prabowo mengatakan kuatlah, tajamlah, cerdaslah sejak dalam kandungan. Ya dong, agar apa? Agar manusianya tidak kalah cerdas oleh mesin, agar nanti berdaulat atas mesin. Itu opsi saya. Nah, kalau kita perhatikan perjalanan itu, menurut saya masih dalam track itu. Kalau ada orang mengatakan berubah, ya berubah. Agenda prioritas saya bukan kebebasan lagi. Agenda prioritas saya keadilan waktu berjuang untuk undang-undang desa. Sekarang agenda prioritas saya adalah kemajuan. Ya berubah memang, tapi yang tidak berubah adalah tracknya. Itu yang namanya karakter, itu namanya visi. Jadi kalau ada orang mengatakan berubah, ya barangkali karena dia hanya membaca satu etape dalam hidup saya. Oke. Gitu. Kita kira gitu. Iya, sampai kemudian Bang Budiman memunculkan statement setiap bangsa itu, atau bahkan setiap 25 tahun agenda prioritasnya akan berubah gitu. Oh iya, betul. Karena setiap 25 tahun dunia juga berubah. Aturan mainnya, bukan aturan main. Setiap 25 tahun cara manusia di dunia mencapai kesejahteraannya itu berubah. Prioritasnya berubah. Terutama ya, saya nggak mengatakan sebelum Perang Dunia Kedua ya. Setidaknya sudah kita pelajari setelah Perang Dunia Kedua, setiap 25 tahun itu setiap bangsa atau dunia ini dalam mengatur kekayaannya, di dalam menciptakan sumber-sumber kesejahteraan manusia itu berubah. Ya, kalau kita nggak berubah, maka pertanyaannya nih, sekalian saya bertanya pada dua Rian ini, mana yang lebih bisa mengubah dunia? Sikap mana yang lebih bisa mengubah dunia? Konsisten atau relevan? Relevan sih kalau saya. Menjadi konsisten atau menjadi relevan? Ya itulah maksudnya gini, Mas Rian, izin menambah. Iya, saya tanya. Bagus, Rian. Menurut saya, kalau buat orang-orang yang meragukan idealisme dari Budiman, Pak Budiman itu, justru mereka tidak melihat bahwa Mas Budiman ini ideal terhadap visinya, dan dia udah lihat bahwa yang bisa setara dan secocok dengan apa yang Mas Budiman lihat itu adalah dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Makanya beliau berani menyeberang, meninggalkan 20 tahun ya Bang ya, dari partai sebelumnya ya, yang sudah diikuti 19 tahun tepatnya. 19 tahun diikuti kampanyenya dari kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD. Saya ngikutin Bang Budiman juga soalnya nih, ngeliat, wah, soalnya saya juga termasuk yang terkejut Bang pada saat Abang menentukan untuk pindah. Tapi setelah kita pelajari Mas, yaitu bahwa ya memang yang mengatakan idealis ini mungkin tidak mengerti apa yang sebenarnya dianggap ideal oleh Mas Budiman, yaitu visinya untuk Indonesia. Gitu. Makanya kalau saya katakan justru boleh dibaca lagi lah mungkin apa yang menjadi visi Mas Budiman dan diselaraskan definisi idealismenya itu seperti apa gitu. Baru di situ akan ketemu kenapa bisa parameternya apa. Maka dari itu menyeberang ke Pak Prabowo itu menjadi menunjukkan bahwa komitmen Mas Budiman terhadap Indonesia. Karena kebetulan udah selaras nih. Dan dari yang paslon yang ada yang selaras adalah Pak Prabowo. Saya lupa mengatakan gini. Saya lupa mengatakannya. Siapa mengatakan? Ada kata lagi nih. Ada orang meninggalkan cita-citanya untuk tetap di tempat yang sama. Ada orang yang setia pada cita-citanya dengan meninggalkan tempatnya yang lama. Dan saya memilih untuk setia pada cita-cita. Gitu. Oke. Kalau tadi kita bicara soal Bang Budiman, sekarang ke Mas Rian. Artinya punya idealnya masing-masing juga sampai hari ini memperjuangkan lewat konten juga ya Mas Rian, sampai hari ini memilih lewat jalur relawan, berpartisipasi secara aktif, berpolitik. Bagaimana ceritanya bisa gabung menjadi relawan Mas Rian? Terakhir kan kita ngobrol, saya masih gampang ya Mas ya. Karena memang menurut saya sebagai seseorang yang mempunyai suara di sosial media, tentunya menggunakan media kita ya, justru pesta demokrasi ini kita justru harus memilih justru. Menurut saya, jadi
dengan kita memilih itu stance-nya jelas. Kita tahu, kita clear, tahu posisinya apa yang kita bela karena kita juga mempelajari semua yang ada di situ. Karena at the end of the time ya harus dipilih untuk demi kebaikan. Dan di sini dengan kebetulan saya memilih untuk lewat jalur relawan karena kebetulan juga punya teman-teman di jalur relawan tersebut dan kemarin juga bertukar pikiran dan ada kecocokan. Maka dari itu ya kita pilih walaupun saya punya media dan lain sebagainya. Cuma menurut saya dengan saya memilih itu bukan berarti saya memihak kepada satu paslon tapi memihak untuk berkontribusi buat Indonesia sih gitu. Dengan ya memilih lewat jalur mana, lewat medium mana. Karena at the end of the day saya selalu tekankan harus memilih, nggak bisa enggak gitu. Karena dengan tidak memilih yang kalah itu Indonesia sebenarnya. Tapi dengan kita memilih yang menang adalah Indonesia gitu. Maka dari itu yang membuat saya memilih untuk mengikuti jalur paslon 02 lah, kurang lebih seperti itu. Harus memilih. Ya. Ada penekanan tapi jangan sampai asal-asalan Betul. Pastinya jangan. Betul. Jangan. atau mendadak memilih. Betul. Kan kayak gitu. Nah, itu yang bahaya itu. Makanya ikut-ikutan karena ngelihat kiri kanan sana. Tapi kan kita punya berarti pandangan-pandangan tertentu. Saya kasih contoh, misal kayak saya mau mengutip Bang Budiman nih karena kemarin kan sempat ketemu di acara Relawan Pride. Bang Budiman tuh bilang, dari antara 3 paslon kita hanya satu yang memikirkan rakyatnya dari janin, yaitu paslon 02 dengan programnya memberikan susu dan makan siang gratis kepada ibu-ibu. Nah, itu menjadi sebuah pembeda menurut saya. Atau tepatnya saya mengatakan gini, seluruh capres bicara akan membela rakyat. Ya. Tapi hanya Pak Prabowo yang bicara bukan cuma rakyat yang akan dibela, calon rakyat. Calon rakyat, betul. Yang masih di kandungan kan calon rakyat. Belum ada akta kelahirannya, belum tercatat di kartu keluarga. Betul. Ya kan? Calon rakyat. Sejak calon rakyat saja sudah dibela. Betul. Bicara soal generasi masa Iya, calon rakyat. Nah, ini saya melihat bahwa dari pandangan tersebut ini menunjukkan seorang pasangan pemimpin yang visioner. Dia benar-benar take Indonesia Emas 2045 tuh seriously dan diukur. Nah, maka dari itu yang menjadi kebetulan salah satu poin di mana saya memilih untuk oke lah ini udah jamnya untuk milih lah. Gitu. Karena semakin cepat lebih baik lah sebenarnya karena saya punya impact juga untuk juga berbicara dengan banyak teman-teman juga dan ya sebisa mungkin saya juga mendapatkan kesempatan sebanyak mungkin untuk mungkin mensosialisasikan juga lah dengan apa saya ingin tanya Mas Rian, apa yang diperjuangkan Mas Rian sehingga memilih jalur lewat relawan? Saya tahu relawan ini banyak banget ya Mas Rian. Iya, betul. Udah kayak jammer mungkin di sini aja tuh tahu datanya 3.000 itu baru relawannya Pak Prabowo, belum relawannya Mas Gibran, belum relawannya Prabowo Gibran. Luar biasa. Kereta ini Mas Budiman menampung banyak sekali ide, menampung banyak sekali gagasan, kecemasan di sana. Bahkan di salah satu tulisan yang dimuat di Harian Kompas 2007 lalu, bahkan di artikel Bang Budiman juga menulis stasiun yang kita tuh hendak ke stasiun mana sebenarnya nih Bang Budiman di tengah permasalahan global, permasalahan yang sehari-hari kita hari ini sedang hadapi. Kereta ini hendak ke stasiun mana di bawahnya ini? Nah, aku tadi udah singgung, Brian. Ada 5 stasiun bangsa ini, bukan cuma bangsa ini, tapi human race. Umat manusia itu ada 5 stasiun. Saya sudah sebutkan 3 ya. Stasiun kebebasan, stasiun keadilan atau kesetaraan, stasiun kemajuan. Saya sedang di stasiun kemajuan untuk konteks Indonesia. Tapi setelah ini kita akan ke stasiun kedaulatan manusia atas alat. Kalau kemajuan tadi alatnya dibikin cerdas, komputernya dibikin cerdas, laptopnya dibikin cerdas, handphonenya, smartphone, jam tangan, sepatu, smart house, smart city, seluruh tools seluruhnya dibikin cerdas deh, dibikin ngomong dengan IoT segala macam ya. Udah cerdas nih ya. Terus manusia kan, terus kalau mesinnya cerdas, manusia gimana dong? Ya harus melampaui kecerdasan mesin. Setuju. Walaupun agak susah secara ini ya. Tapi setidaknya jangan sampai jauh Itulah kenapa ada intervensi ke janin bayi. Itu karena artinya Pak Prabowo, Mas Gibran ini punya program nyiapin manusia yang nanti ketika lahir dewasa akan tumbuh bersama mesin yang makin cerdas. Nah, tapi manusia supaya jangan ketinggalan jauh cerdasnya gitu. Sehingga dia tetap bisa berdaulat atas alat. Saya sering bilang nih, ini next step ke depan, tahap ke depan setelah kemajuan adalah
manusia harus tetap memperalat alat, bukan diperalat oleh alat. Secerdas apapun alat itu, kan alatnya makin cerdas ya. Smart watch, smart house, smart apapun, everything smart. House juga. Oke. Tapi manusia harus tetap unggul nih. Apa sih yang membuat manusia unggul? Nah, dia harus dibekal dengan ilmu, literasi, realita. Sumber daya berarti ya, Mas. Realita alam maupun realita sosial. Literasi angka, berhitung. Literasi verbal, kemampuan berkomunikasi. Banyak orang cerdas menguasai realita, menalar realita dengan baik, tapi nggak bisa berkomunikasi, ya nggak bisa punya impact. Kemudian literasi komputasional, hidup di era komputasi, bukan cuma digital, bukan literasi digital. Literasi komputasional kita bedakan dengan literasi digital. Literasi digital itu mengkonsumsi digital, hidup dengan teknologi digital. Kalau literasi komputasional, melek komputasional itu memahami cara berpikirnya si komputer, memahami cara berpikirnya komputer. Gitu. Ya, kurasa itu kemampuan bilingual, kemampuan berbahasa lebih dari satu. Entah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ya. Sebagai paspor. Bukan secara paspor, ini bagus untuk otak. Nah, untuk itu harus diintervensi sejak janin. Itulah Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah menyiapkan sebenarnya bukan program kemajuan, tapi pasca kemajuan. Apa itu? Manusia tetap berdaulat atas alat. Itu sebenarnya dengan intervensi sejak janin itu bukan membuat kita Indonesia emas bersaing dengan negara lain. Tidak, itu saja. Untuk bersaing dengan mesin, untuk bisa mengendalikan mesin. Berarti main course-nya itu ya, Bang? Oh ya, main course-nya manusia. Nanti opsi yang terakhir, stasiun terakhir adalah sustainability manusia. Manusia tetap ada. Kalau yang tadi keempat, kedaulatan manusia itu agar manusia tetap relevan, tidak menjadi irrelevan. Maka sustainability manusia yang tahap kelima tadi, stasiun kelima, agar manusia tidak punah, tidak extinct, entah karena climate change, entah karena perang nuklir, entah karena pandemi, entah karena mungkin misalnya mudah-mudahan nggak ada dalam waktu miliaran tahun ke depan asteroid nabrak bumi gitu kan, mudah-mudahan nggak ada tuh. Atau kalau ada asteroid nabrak bumi kan berkembangkan teknologi yang memungkinkan manusia bisa menghajar asteroid itu supaya tidak nyentuh bumi. Karena yang dilakukan salah satu membuat manusia tetap sustain kan teknologi yang salah satu dikembangkan oleh Elon Musk, menjadikan manusia sebagai multi-planetary species, spesies antar planet. Ya kan, bicara visi di Mars, loh itu sudah ada, orang sudah melakukannya. Itu artinya dia sudah sampai ke agenda kelima atau stasiun kelima. Dalam keadaan seperti itu, perbincangan dan rencana besar manusia itu, Indonesia ada di mana? Itu concern saya. Yang harus jangka panjang. Pahami saya dalam rangka perjalanan itu. Oke. Pahami saya dalam rangka perjalanan itu. Dan saya tetap setia pada cita-cita itu. Oke, Mas Budiman, menarik. Namun, Mas Rian, secara kita melihat situasi hari ini, AI, robot, mungkin bukan tantangan kita hari ini, Bang Budiman. Malah aku melihat bahwa hari ini kita gampang sekali dipecah. Entah lewat narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, sehingga itu bisa mencederai kohesivitas kita sebagai bangsa. Nah, kalau Mas Rian ngelihat hari ini, suasana pemilu kita itu udah disambut dengan damai kah? Tapi kita lihat sih ruang-ruang sosial media kita hari ini sudah sangat kacau, saya rasa. Karena kacaunya kenapa? Karena setiap saya upload tentang satu paslon, pasti sudah di labeling dan dituduh seperti itu. Baru besoknya saya upload paslon 2 lagi, sudah dituduh seperti itu. Jadi tidak ada ruang lagi untuk sentra, Bang Budiman, di ruang kita hari. Gimana ngelihat dan menerapkan strategi untuk bahkan bisa mempengaruhi perilaku memilih Gen Z atau milenial hari ini sebagai relawan, Mas Rian? Sebenarnya kalau misalnya menurut saya tadi opininya mengenai tidak ada ruang untuk sentral ya, Mas Rian ya. Saya agak
saya ngelihatnya lebih ke arah gini sih, pemilu di tahun ini yang membedakan dari mungkin 5 tahun sebelum ini adalah karena banyak dan maraknya sosial media dan jenis sosial medianya. Saya malah ngelihat pemilu tahun ini isinya sangat kreatif dan ide-ide kampanyenya itu harus fluid, bergerak terus, berubah terus. Cair ya? Cair. Hari ini Prabowo gemoy viral, besok tiba-tiba Anies Bubble muncul. Oke. Ya kan? Itu tantangan juga buat kita nih. Tapi menjadi suatu hal yang seru dan dinamis, menarik gitu. Karena menjadi banyak peluang untuk bermain dan kreativitas itu menjadi kunci malah di sini untuk nampang, sehingga narasi-narasi kalau dulu kan trennya hoax, ini udah terganti dengan ayo saling kreatif dong, mau ngeluarin apa nih, berlomba-lomba untuk jadi kreatif. Berlomba-lomba untuk menjadi kreatif. Karena bagus. Ya, jadi kalau misalnya saya lihat di tahun ini justru pemilunya itu jauh lebih berwarna. Gesekan tuh pasti ada Mas, nggak mungkin nggak ada. Dan itu yang membuat ibaratnya nih pemilu ini berwarna justru. Dengan gesekan itu kan artinya ada perbedaan opini yang saling diperjuangkan. Gesekan itu ada karena idealisme masing-masing untuk negaranya mau seperti apa. Jadi menurut saya idealisme itu tidak menjadi masalah. Tapi satu hal yang saya lihat adalah betapa kreatifnya kampanye sini. Itu pun juga yang dilakukan oleh teman-teman di kubu Prabowo Gibran. Salah satunya nih dari relawan Pride juga. Kemarin juga baru melaunching sebuah aplikasi AI dikhususkan untuk teman-teman pendukung Prabowo Gibran yang bisa melihat caranya bikin konten biar viral itu seperti apa. Dibantu malah sama relawan digitalnya ini. Jadi hal-hal seperti ini yang apa ya, menurut saya menjadi warna baru dan warna yang sangat kreatif dan warna yang sangat menarik. Begitu juga mungkin dengan yang dilakukan oleh paslon-paslon lainnya. Dan saya sebagai anak muda nih ibaratnya yang ikut relawan ini pertama kali Mas, saya ikut relawan ya sebenarnya. Waktu itu belum, karena nggak berani pada saat itu dan belum punya Win News juga. Jadi saya ngerasakan masih wait and see. Saya ngelihat dengan adanya ini menjadi terpacu juga buat teman-teman kreator juga untuk bisa berkarya. Teman-teman Gen Z, teman-teman milenial yang rumahnya itu di sosial media, jadi mau ikutan nyumbang ide, nyumbang kreativitas, sehingga ya memang Gen Z yang nanti akan menjadi pemilih terbanyak pun juga dapat kesempatan untuk berkreasi lah di masa pemilu ini. Jadi pada kesimpulannya saya lihat kreativitas menjadi strategi mungkin untuk semua paslon, terlebih untuk paslon 02 lah yang menjadi warna. Saya mau tambahin apa yang disampaikan Rian tadi soal warna pemilu kali ini lebih kreatif dan inovatif. Saya bandingkan dengan 2019, 2014, kita gak usah ngomong yang sebelumnya ya. Dilihat dari proses saling tukar ilmu, saling tukar ide. 2014, 2019 saya relatif ketika bertemu dengan orang muda atau semua orang, saya lebih banyak ngasih informasi, ngasih perspektif. Hari ini, selain saya ngasih perspektif, dalam proporsi yang kurang lebih sama, saya juga mendapatkan perspektif yang baru yang nggak saya ketahui dari generasi yang lebih muda. Itu artinya apa? Artinya ada banyak ilmu, ada banyak teknologi, ada banyak metode, cara kerja, cara berpikir yang asalnya dari generasi muda. Sekarang saya lebih baik dengar. Ya, saya bilang ngomong juga, saya, tapi juga saya dengar. Ada teknologi ini, ada teknologi ini. Oke, apa? Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa bukan kendali, inisiatif, metode-metode baru dalam politik sudah banyak diambil oleh generasi milenial dan Z. Itu bagi saya kemajuan. Bagi saya itu sesuatu yang harus disyukuri. Gitu. Setuju, Pak. Bahkan aku ngelihat sampai hari ini bagaimana berusahanya beberapa paslon, beberapa kandidat untuk mendapatkan hati pemegang saham terbanyak hari ini. Itu anak muda di bawah umur 40 tahun ya, bahkan sampai 56%. Dan aku melihat bahwa strategi campaign dari Pak Prabowo ini menerapkan, tadi setuju dengan Mas Rian, bahkan aku bisa mengibaratkan serupa kuda Troya, Mas Budiman. Kuda Troya bagaimana hari ini kayak aku nggak tahu strateginya tuh udah disiapkan, kemudian dikemas untuk ini Gen Z banget nih dengan upaya segala macam yang hari ini dibuat di lini masa. Jadi yang penting masuk dulu, tapi yang perlu harus diwaspadai yang aku ingin sedikit kritik juga Bang Budiman di sini.
hati-hati ketika misalnya apa yang disediakan, kan kuda Troya orang udah siap tuh untuk berperang, namun dia mengemas untuk lebih menarik agar masuk dulu dalam gerbangnya. Namun ketika misalnya orang kritis ini membedah dengan segala macam, nah ini yang kemudian harus disiapkan oleh mungkin teman-teman relawan atau teman-teman tim, bagaimana itu bisa jadi menu utama bagi Gen Z di masa depan. Tadi mungkin sudah saya tangkap soal menu utama daripada Mas Budiman, namun kadang hari ini yang ditangkap, diterjemahkan itu tidak sampai, yang kemudian digoreng oleh netizen itu yang remah-remahnya saja. Bagaimana Bang Budiman mungkin melihat situasi hari ini yang orang itu tidak menangkap ini loh yang ingin kita bangun, ini loh yang ingin kita tunjukkan. Nah, ini pola komunikasi, pola penyebaran informasi di era digital ini memang menuntut kita untuk menjadi manusia yang lebih rasional, untuk membuat kita menjadi manusia yang mengenali bahasa yang diucapkan sendiri, sampai pada level wording, level kata. Kalau kamu tadi mengatakan bahwa ada satu kata yang kadang digoreng, dipelintir, dia itu secara etik tidak bagus, tapi itu juga sebuah peringatan bagi kita. Manusia, kamu kendalikan idemu, tuturanmu, bahkan sampai kata. Kamu harus hati-hati dengan kata yang kamu buat. Artinya dengan setiap kata bisa dipelintir kemana-mana, dalam situasi yang bisa diplesetin gitu ya, sebenarnya juga sebuah peringatan. Saat kamu berkata-kata, bertutur, itu artinya kamu sedang jalan di jalan yang sangat licin, dan ke depan akan makin licin. Tugas kita sebagai pejalan peradaban nih, berlatih skills kita untuk berjalan yang makin licin dan makin menanjak. Sebenarnya itu kalau kita bicara soal pembelajarnya secara sejarah. Tapi secara etis ya nggak boleh juga dipelintir-pelintir. Tapi siapa yang bisa mencegah? Kadang-kadang juga satu kalimat dipotong, maknanya berubah. Ini juga satu kejahatan sebenarnya secara etika ya. Tapi di bagi kita nih yang suka ngomong, oh iya ya, setiap kata harus dipelintir ya, bisa dipelintir ya, harus kita kenali. Ini sebenarnya kan sebuah peringatan bagi kita. Betul. Sebagai manusia untuk menguasai kata. Maka tadi saya bilang perlu ada pendidikan literasi verbal. Itu adalah karena begini, saya mau cerita satu pengalaman 4 tahun yang lalu. Saya makan malam di malam tanggal 28 Oktober. Esoknya Hari Sumpah Pemuda, saya makan malam dengan suami istri. Suaminya orang Indonesia, ahli AI, kerja di sebuah perusahaan teknologi dunia. Istrinya orang Taiwan, ahli linguistik. Dan mereka sedang melakukan riset bahasa salah satu suku Dayak. Bayangkan suaminya ahli AI, Artificial Intelligence, Natural Language Processing, memproses bahasa alami. Si istrinya ahli linguistik. Mereka meneliti bahasa Dayak. Saya langsung bayangkan waktu saya makan malam di Jamoladi, langsung bayangkan makan malamnya di daerah, saya bisa ingat di Kebon Sirih, di restoran Malaysia, Penang. Ngobrol dengan dia. Ketika dia ngomong kayak gitu, saya selalu mikir, wah gila juga nih. Suami ahli AI, Natural Language Processing, istri ahli linguistik, meneliti bahasa Dayak. Kalau dipadukan, mereka akan mampu memetakan suku Dayak itu dari segi budayanya, lewat bahasanya. Mereka bisa memetakan logikanya suku Dayak itu dari kalimatnya, subjek, predikat, objek. Dan kemudian mereka bisa memetakan emosi suku itu dari kata-kata yang muncul, entah ungkapan marah, ungkapan jengkel, ungkapan bahagia, senang. Kalau itu sudah bisa didata dari budaya, logika, sampai emosi, itu sebuah penaklukan. Ya dong. Nah, saya ingin mengatakan, dan ini benar kan ada namanya ChatGPT, itu kan adalah kemampuan untuk pada logika bahasa sama emosi, logika kalimat dan emosi kata. Ya udah triliunan datanya seluruh dunia dikumpulin, kamu Rian tanya apa, dia jawab secara logis.
Budaya apa? Budaya intelektual. Ya, mau tanya tentang climate, mau tanya tentang ekonomi, mau tentang politik, tanya apapun. Itu 4 tahun lalu saya sudah merasa, wow ini bahaya, bukan bahaya. Soal bahaya nggak bahaya itu urusan lain. Tapi bahwa ini strategis. Kenapa orang Indonesia nggak buat kayak gini ya? Bener muncul generative AI, ChatGPT. Itu adalah terjemahan ketika mesin AI sudah bisa menerjemahkan budaya berpikir orang, kognisi orang, logika orang, emosi orang. Dan kalau sudah seperti itu, semuanya bisa dilakukan. Hari ini kita sebagai pengguna bahasa, penutur, membuat beda kita dengan monyet, dengan gorila, dengan lumba-lumba kan kemampuan kita memproduksi bahasa. Budaya itu kan pada bahasa. Ya. Bukan budaya yang paling melekat pada manusia kan bahasa. Bukan rumah adat, bukan tarian. Anda tidak setiap detik nari adat, kan? Kamu nggak nari Pakarena, kan? Aku nggak nyanyi lagu Jawa tiap hari. Tapi kalau berbahasa kan tiap detik, tiap menit. Bahasa itu sampai pada tingkatan yang melekat pada diri kita itu budaya yang melekat pada diri kita adalah bahasa, bukan pakaian adat. Nah, ketika orang sudah bisa, orang tidak hati-hati menggunakan bahasa, resiko bisa dipelintir. Kalau orang tidak hati-hati menjaga bahasa, Anda bisa ditaklukkan. Ingat ya? Betul. Anda tidak hati-hati mengeluarkan kata atau bahasa, Anda bisa dipelintir. Ya. Anda tidak hati-hati menjaga bahasa, Anda bisa ditaklukkan. Ini sebuah masukan yang sangat berarti bagi kita yang hari ini selalu berselancar di sosial media. Ya, Mas Rian, saya ingin tanya soal situasi hari ini. Banyak sekali kata-kata yang dipelintir juga, yang kemudian akhirnya jadi bahan serangan. Aku baru baca berita hari ini juga, mungkin Mas Rian juga baca sebagai relawan yang selalu mengamati itu juga, bahwa ada beberapa pernyataan dari salah satu paslon lah ya, soal dari Caimin kalau nggak salah, dia bicara soal bagaimana bansos yang harus ditunda, kemudian dia bahas juga soal ngapain beli alat perang padahal nggak perang. Itu gimana tanggapan Mas Rian soal pernyataan-pernyataan yang ini tidak ada maksud untuk menjelekkan atau bagaimana ya, cuma kan itu kan secara nggak langsung nyinggung dari paslon 2 juga kan? Ngerti lah arah dialognya tuh kan kemana, terutama masalah bansos. Cuma di situ malah saya ngelihat pernyataan beliau mengenai bansos harus ditunda dan sebagainya itu lucu justru menurut saya. Lucu ya. Karena dia kan seolah-olah mau ngomong bahwa ini sering dipakai untuk politisasi nih penggunaan bansos dan sebagainya. Bahkan dia menggarisbawahi sebenarnya dia tidak ini, tapi menolak untuk dipolitisasi sebenarnya. Iya. Cuma itu dia kan sempat ralatkan kalimatnya habis itu kan menjadi saya setuju terhadap bansos, cuma harus ditunda dan sebagainya. Cuma yang jujur biasanya yang pertama keluar lah gitu kan, bahwa yang kata-kata keluar pertama adalah dia terlihat untuk ingin sekali menunjukkan bahwa bansos ini kan seringkali dipakai untuk politisasi. Padahal sebenarnya kan enggak. Bansos ini kan memang diadakan itu kan udah dari zamannya Pak SBY bahkan sebenarnya gitu loh. Dan bansos ini kan digunakan untuk membantu masyarakat di kalangan bawah. Jadi justru malah pertanyaannya adalah apa jangan-jangan isu bansos dipolitisasi ini memang merupakan strategi untuk mempolitisir ini gitu loh. Itu yang justru kita takutin gitu loh. Padahal ya konteks penggunaan bansos ini kan sebenarnya yaitu saya ulangi lagi sekali lagi bahwa bansos ini digunakan untuk membantu masyarakat di bawah gitu loh. Jadi toh jangan sampai semua kalimat itu seolah-olah jadi harus ada kecurigaan mau dipolitisir gitu loh. Ini kan menjadi lucu, malah jadinya bisa kita tanyakan kembali gitu loh. Apa jangan-jangan Anda membawa isu ini justru untuk memperlancar jalan Anda kah gitu loh, sehingga jadinya yang lain tidak boleh bagi-bagi bansos gitu loh. Betul. Nah, hal-hal itu yang justru saya lihat yuk sama-sama kita cermatilah sebenarnya gitu loh sebelum membuat pernyataan dan sebagainya, coba diukur, karena jangan sampai dengan tujuan politisasi ini hal-hal yang sebenarnya sangat membantu, program-program yang sangat membantu selama ini untuk masyarakat bawah jadi harus di stop atau bahkan ditunda. Butuhnya hari ini kok gitu loh, kan kasihan jadinya untuk teman-teman di bawah yang tadinya mengharapkan bansosnya ini bisa membantu untuk keseharian mereka, jadi lucu, jadi harus berhenti gara-gara masalah sepele, yaitu masalah politisasi ini gitu. Saya ingin tanya, mungkin ini pertanyaan mendekati akhir ya.
saya mungkin akan mendatangkan, ini kita mulai ya, mendatangkan beberapa relawan juga, lalu kita uji apa yang dia bawa di meja makan kita pada hari ini. Lalu saya ingin tanya, kenapa kita mesti memilih Prabowo Gibran? Ini menurut spesifik pandangan Mas Rian saja. Saya melihat satu-satunya paslon yang mewakili kami yang muda-muda ini ya hanya di Prabowo Gibran. Paslon nomor 1, nomor 3 bisa cerita mereka mengerti anak muda tapi mereka sudah tidak muda gitu. Tapi paslon nomor 2 ini paslon yang sangat melengkapi, di mana Pak Prabowo dengan segala pengalamannya, dengan segala perjalanannya, dengan segala keikhlasannya mungkin ya, pernah jadi oposisi sampai tiba-tiba bergabung dengan Pak Jokowi. Apa namanya kalau bukan ikhlas menurut saya ya itu. Ditambah juga dengan gabungan dari Pak Gibran, Mas Gibran di sini, di mana memang sosok benar-benar muda. Itu yang menarik saya bahwa ini secara ideal dream team-nya lah, dimana pengalaman bisa menuntun ide dan keberanian. Pengalaman dari Pak Prabowo bisa menuntun ide dan keberanian dari generasi muda, yaitu di sini ada Mas Gibran. Dengan program-program kerjanya yang tadi sudah sempat kita bahas sama-sama lah di sini. Disitulah yang membuat saya berpikir bahwa karena Indonesia 2045 ini nantinya akan dihuni oleh angkatan-angkatan kita ya Mas Rian. Maka dari itu sangat relevan sekiranya kita mempercayakan tongkat kepemimpinan ini bagi yang akan menjadi perwakilan kita di 2045 nanti, which is hanya ada di paslon nomor 2. Itu yang membuat saya pribadi berani untuk kita mencoba totalitas lah untuk memilih gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, apa yang dikatakan mungkin dan dirasakan mungkin oleh teman-teman di paslon 1, paslon 3, mereka bisa klaim bahwa mereka pernah muda, tapi kembali lagi generasinya berbeda, dan tantangan sekarang itu adalah kecepatan dan perubahan. Kita lihat kemarin di debat, Mas Gibran sudah menunjukkan juga bahwasannya walaupun muda, ditandingkan dengan yang jauh lebih senior pun memiliki pemikiran yang fresh, konkret, berani, tegas dibandingkan yang lain. Nah, di titik itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa saya merasa terwakilkan sebagai kaum muda oleh adanya kaum muda yang akan megang tongkat kepemimpinan nanti. Maka dari itu sih kurang lebih yang akan menjadi motivasi saya untuk berceritalah paling nggak mengenai paslon 02 ini ke teman-teman di sekitar. Ya. Oke, semoga itu bisa dipertimbangkan pemilih. Nanti kita hadirkan juga paslon yang lain. Namun ke Bang Budiman, saya tidak ingin bertanya secara general, tapi mungkin sedikit menggali. Bang Budiman mengatakan bahwa ini mungkin bukan labeling, tapi Bang Budiman mengatakan di salah satu tayangan kalau Pak Anies ini gayanya intelektual, Pak Ganjar ini populis, kemudian Pak Prabowo ini strategic thinking. Nah, apakah mungkin strategic thinking ini lebih dibutuhkan dibandingkan dengan yang Budiman katakan sebelumnya soal itu? Ibaratnya perjalanan 3 orang ini menawarkan hal-hal tertentu untuk Indonesia melakukan perjalanan. Pak Anies dan Pak Ganjar menawarkan makanan, menawarkan pakaian ganti untuk di perjalanan, menawarkan alat mandi untuk perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Pak Prabowo juga, cuma Prabowo nambahin satu yang tidak diberikan oleh kedua yang lain, ngasih kompas. Ibaratnya Indonesia akan melakukan perjalanan, dikasih bekal makanan, dikasih bekal sabun, dikasih bekal pakaian untuk Indonesia melakukan perjalanan. Ketiganya memberikan, Pak Anies memberikan, Pak Ganjar memberikan, Pak Prabowo memberikan. Tapi Pak Prabowo ngasih satu tambahan yang 2 orang lain nggak memberikan, ngasih kompas supaya kamu nggak tersesat di jalan. Jadi tentang bagaimana kita tidak hilang arah ya, betul. Jati diri kita sebagai bangsa. Tidak hilang arah, tahu step-step perjalanan, gitu. Itu yang namanya strategik. Seorang intelektual, mungkin seorang kayak Pak Anies berbicara, kita nanti tempat tujuan kita sana. Mungkin Pak Anies akan dengan fasih mengatakan itu. Tujuan kita nanti di sana. Dia bisa cerita tuh detail tujuan kita seperti apa. Seorang intelektual. Tapi bukannya Bang Budiman seorang intelektual, kenapa tidak konsep intelektual ini yang Mas Ganjar seorang populis yang ingatkan, ini loh yang harus kita ajak. Siapa saja harus kita ajak untuk melakukan perjalanan. Seorang populis biasanya seperti itu.
Kalau orang strategis, yes, nggak ada masalah dengan tujuan. Yes, kita harus membawa banyak orang. Pak Prabowo juga concern dan banyak orang. Buktinya dia mau sehatin nih orang yang mau diajak jalan ini, mulai dari janinnya ya kan, supaya kondisinya kuat, supaya sanggup melakukan perjalanan jauh, kan begitu. Tapi Pak Prabowo mengingatkan, tapi nanti di jalan akan ada tanjakan segini, akan ada tebing tepi kanan, tebing tepi kiri, di tempat tertentu agak gelap, di tempat tertentu kelokannya agak curam, pada meter tertentu batu karangnya tajam-tajam, di tempat tertentu jalannya mudah longsor. Itulah Pak Prabowo, selain bicara soal tujuan dan siapa harus diajak, dia bicara soal peta jalan tadi itu. Makanya dia bawakan juga Kompas. Kalau pertanyaannya, kenapa saya ke sana? Tidak ke Pak Anies, ya? Ya, karena kita akan melewati sebuah perjalanan yang satu generasi atau even 2 generasi untuk melalui jalan terjal, curam, kadang-kadang gelap. Apapun harus dilakukan. Iya. Bukan meninggalkan partai gitu. Karena kita harus jalan. Ya, harus jalan. Kita udah tahu kok tujuannya. Kita tahu siapa yang dibawa. Yang kita belum banyak tahu adalah jalannya seperti apa. Oke. Kira-kira gitu. Selalu fanatik di tujuan ya. Oh iya dong, tujuan dong. Ya. Ya, luar biasa. Kalau kita ngebaca sepak terjang Bang Budiman juga sampai hari ini dengan ide besarnya, terutama soal desa hebat, Indonesia hebat juga ya Bang Budiman. Dan saya setuju banget dengan itu. Bahkan aku ingin mengutip katanya Bung Hatta kalau nggak salah ya Bang Budiman, dia bilang bahwa Indonesia itu bukan bisa terang karena obor yang ada di Jakarta, tapi karena lilin-lilin yang senantiasa menyala di desa-desa. Dan semoga kita anak desa, saya anak desa Bang Budiman, saya dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, punya semangat tinggi untuk bangkit dari desa, menunjukkan bahwa ya orang desa juga bebas bermimpi jadi apa saja. Bahkan dari presiden pun bisa. Boleh. Bang Budiman ya. Bahkan lebih baik orang desa jadi presiden daripada orang kota di Indonesia. Iya. Lebih baik orang desa jadi presiden daripada orang kota. Jadi bisa jadi Bang Budiman kandidat presiden. Kita akan melihat itu di masa depan. Namun sebelum saya tutup diskusi kita hari ini, saya ingin kembali mengaktifkan beberapa tulisan Bang Budiman juga bahwa jangan sampai kita menjadi republik yang melupakan sejarah besarnya. Bang Budiman menyebut Republic of Forgetting nggak salah. Ya. Kita bangsa yang bahkan melupakan jati diri kita. Karena tantangan besar kita sebagai anak muda hari ini, saya rasa saya tidak khawatir generasi muda Indonesia di masa depan itu tidak mampu mengendalikan teknologi. Oke. Saya tidak khawatir soal bagaimana Indonesia bisa lepas dari bayangan-bayangan dari Barat, bayangan-bayangan dari bangsa-bangsa lain. Justru Indonesia harus jadi lebih dari trendsetter. Generasi hari ini harus jadi tonggak perubahan, bukan hanya agent of change, tapi jadi leader of change. Betul. Dan itu keyakinan saya sebagai Gen Z hari ini, Bang Budiman. Ini saya ingin meyakinkan Bang Budiman Amal Serian sebagai milenial hari ini bahwa generasi saya akan kembali ke akar, membaca lagi, kemudian menghidupkan lagi pikiran-pikiran ribuan atau bahkan banyak orang pemikir-pemikir ulung kita yang hari ini menggoreskan tinta, menggoreskan semangat, menggoreskan lewat darahnya sampai kemudian kita bisa merdeka sampai hari ini. Terima kasih Bang Budiman. Terima kasih. Sudah hadir di Sukses. Berisik Berisi, Bang Rian juga. Berisi, bagus sekali. Itu harus dilakukan. Harus berisik dan berisi. Kamu harus menjadi putra Lagaligo. Siap. Putra Ilagaligo yang menciptakan sejarah gitu Bang Budiman. Ya. Wow, Bang Budiman ternyata tahu juga ya soal Ilagaligo. Karena itu jadi memory of the world kita sebagai bangsa Indonesia. Betul. Jangan melupakan sejarah lagi-lagi ya katanya Bung Karno, jas merah. Jadi hari ini kita diskusi lintas antar generasi. Kita tidak berbicara banyak soal gap generasi, tapi transaksi, informasi, pengetahuan yang saya rasa ini yang harus diestafetkan oleh generasi ke depan nanti. Terima kasih ke narasumber hebat kita. Penting memang kita berbicara soal pemilu, tapi yang mesti abadi selamanya adalah Indonesia. Terima kasih.